Oke, kita langsung pengolahan data. Di sini data untuk melakukan olah data panel. Di sini ada provinsi. Data di sini dengan total 30 provinsi dari mulai tahun 2011 sampai 2016. Dan ini data X1, X2, X3 dan Y-nya. Langsung ke file, work file untuk memasukkan data. Balance panel, start data dari 2011, end data 2016. Nah, dengan number of cross section, karena di sini 30 provinsi, totalnya 30 provinsi, kita masukkan 30. Oke. Nah, untuk memasukkan data dari Excel ke Views, langsung ke Quick Empty Group, langsung kita copy aja. Kita copy. Kita copy, paste sini. Nah, ketika udah masuk sini, sebentar kita fokus ke views-nya aja. Oke. Kita fokus ke views. Nah, apabila udah dimasukkan ke views-nya, data di tersebut langsung bisa ada close dulu aja. Nah, setelah itu kita melakukan estimasi Y, variabel Y, X1, X2, X3. Kita open as equation. Nah, untuk konstantanya kita di tempat kita taruh di antara variabel Y dan X-nya. Dan di panel option kita pilih fix. Oke. Nah, ini merupakan hasil dari data tadi. Nah, untuk melihat dari outputnya itu kita ke view, output dari kita yang pertama uji cow dulu. Sebentar, kita maksud ini kita, nah ini merupakan output dari uji cow. Nah, dilihatnya dari probabilitas di sini gitu. Nah, dengan interpretasi dari hasil uji cow, nilai probabilitas sebesar 0,0000 itu lebih kecil dari 0,05, maka dari hasil probabilitas di sini, dari hasil uji cow di sini terpilih model yaitu fixed effect atau FEM. Maka bisa lanjut ke uji selanjutnya, yaitu uji Houseman gitu. Langsung ke uji Houseman, ke estimate. Untuk uji Houseman kita langsung panel option, kita random. Oke. Nah, ini merupakan hasil dari random effect model atau uji Houseman. Nah, untuk melihat outputnya kita view. Nah, untuk Houseman test ini merupakan uji dari Houseman test. Nah, ini untuk probabilitasnya. Untuk interpretasinya, dari hasil uji Houseman nilai probabilitasnya sebesar 0,7491. Ini lebih besar dari standarnya 0,05. Maka dari hasil probabilitas di sini dapat dipilih model random effect atau REM gitu. Nah, dari hasil di sini bisa dilanjutkan ke uji selanjutnya, Lagrange multiplier atau LM test gitu. Kita ke estimate, panel option di random kita pilih none, and then okay. Oke, nah di sini ini merupakan output dari
common effect model dari LM test. Nah, untuk melihat outputnya mengenai uji LM test itu ke view. Nah, di sini Lagrange multiplier. Nah, ini merupakan output dari uji LM test. Nah, yang dipakainya di sini cross section 0,000 di sini dari Breusch-Pagan gitu. Untuk interpretasinya dari hasil uji LM test, nilai probabilitas dari Breusch-Pagan sebesar 0,0000 lebih kecil dari standarnya itu 0,05. Maka disimpulkan dari uji LM test ini terpilih itu random effect gitu. Nah, dapat disimpulkan dari beberapa uji tadi, dari uji Chow, uji Houseman, dan uji LM test, kita ambil terpilih dari uji RAM, random effect model gitu. Nah, karena apa? Karena tadi dari uji Chow terpilih FEM dapat 1 poin, uji Houseman dapat Houseman dapat REM tadi karena lebih kecil dari 0,05, maka model terpilih itu REM. Dan uji yang ini Breusch-Pagan LM test hasilnya di bawah lebih kecil dari 0,05, maka terpilih model REM gitu. Oke, selanjutnya kita dalam analisis regresi kita estimate panel option. Nah, ini random untuk melihat output dari random effect model untuk analisis regresinya. Untuk mengenai interpretasinya, nah di sini variabel X1 memiliki nilai tes statistik 0,0176 tes statistik sebesar 0,1854550 dengan probability 0,85. Waduh, salah. Untuk interpretasinya variabel X1 memiliki tes statistik 2,2000205 dengan probabilitas 0,0291 atau nilai signifikansi 0,0291. Nah, artinya nilai tersebut kurang dari 0,05. Dapat ditarik kesimpulan variabel X1 ini berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Untuk X2 dengan tes statistik 0,185450 dengan nilai probabilitas atau signifikansi 0,8531. Maka dari kesimpulan variabel X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y karena lebih dari 0,05. Untuk variabel X3 dengan memiliki tes statistik sebesar 0,176197 dengan probabilitas atau signifikansi sebesar 0,8603. Hasil ini menunjukkan lebih besar dari 0,05, artinya variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, selanjutnya kita untuk melihat analisis persamaan output analisis persamaan regresi pada EViews ini ke view. Nah, representation. Oke. Nah, ini merupakan hasil dari persamaan analisis regresi. Y sama dengan 2,748 561 806 tambah 0,0388 217 222 776
itu untuk X1 dan X2 nya 0,009998 gitu. Dan seterusnya. Artinya nilai konstanta yang diperoleh sebesar 2,7485651 Nah, maka bisa ditarik bahwa dengan kesimpulan jika variabel independen naik satu atau satuan rata secara rata, maka variabel dependen juga akan ikut naik sebesar 2,74845651806. Nah, nilai koefisien kita untuk melihat gitu nilai koefisiennya gitu. Nah, untuk nilai koefisiennya itu untuk variabel X1 bernilai positif sebesar 0,038 gitu. Maka bisa ditarik kesimpulan variabel X1 meningkat, maka variabel Y juga meningkat. Begitupun sebaliknya. Untuk nilai koefisien regresi variabel X2 untuk variabel X2 bernilai positif karena dengan nilai 0,0099 dapat diartikan bahwa jika variabel X2 juga ikut meningkat dengan variabel Y-nya sebesar 0,0099. Nah, untuk variabel X3 nilai koefisien regresi variabel X3 bernilai positif sebesar 0,044, maka diartikan jika variabel X3 meningkat, maka variabel Y-nya juga ikut meningkat sebesar 0,044. Begitu juga sebaliknya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis hasil uji F atau uji simultan. Kita ke estimasi. Nah, ini untuk uji F. Nah, untuk uji F kita lihat di sini. Nah, ini untuk uji F kita fokus kepada probabilitas F statistik, di mana nilai probabilitas statistik nilai F-nya 0,11530. Nilai ini lebih dari 0,05. Artinya dari kesimpulan bahwa variabel independen X tidak berpengaruh signifikan secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen karena lebih dari 0,05 gitu. Selanjutnya untuk analisis hasil uji koefisien determinasi, diketahui nilai adjust R square 0,033014, maka berkesimpulan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau bersamaan sebesar 0,03%. Nah, sedangkan sisanya sebesar nah, ini untuk analisis hasil uji koefisien determinasi dengan hasil R square sebesar 0,257 sebesar 0,033014 atau 0,003, maka berkesimpulan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan sebesar 0,03%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Oke. Ini adalah uji yang terakhir dari kesimpulannya.
yang terpilih dari uji Chow, uji Houseman, dan uji LM test itu tadi terpilih RIM, Random Effect Model, dan ini hasil akhir dari ujinya koefisien determinasi.